Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang berhati-hati dengan lidah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kita tahu ada satu bagian anggota tubuh kita ini yang memang sulit sekali dikendalikan, bahkan bisa mengendalikan tubuh kita yang namanya lidah ini, Bapak. Kita lebih mudah mungkin mengendalikan tangan kita atau kaki kita gitu, atau mata kita dibandingkan dengan mengendalikan lidah, Bapak. Ini bagaimana, Bapak? Saya setuju dengan pengamatan Pak Gunawan bahwa mengendalikan lidah adalah sesuatu yang sulit ya. Itu sebabnya pergumulan kita dalam Tuhan senantiasa melibatkan lidah. Nah, salah satu kisah tragis yang dicatat di Alkitab adalah kisah kegagalan Musa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Dan kegagalan Musa itu disebabkan oleh keteledorannya dengan lidahnya. Di Mazmur 106 ayat 32 dan 33 penulis Mazmur kilas balik ya, melihat apa yang terjadi pada saat itu. Mereka menggusarkan dia, yaitu Tuhan, dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, yaitu memahitkan hatinya Musa, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi memang di padang gurun itu mereka mengeluh karena tidak ada air. Dan seperti biasa kalau mereka mengeluh itu mereka seolah-olah itu lupa apa yang Tuhan telah perbuat. Dan juga lupa apa yang Musa telah perbuat. Musa itu telah bersusah payah, memimpin mereka, memelihara mereka. Tapi kok kalau lagi marah, lagi kesel, lupa semua kebaikannya. Jadi Musa emosi, hatinya pahit. Kok orang-orang ini kok begitu nggak berterima kasih dan kurang ajar. Dalam kemarahan, Musa itu tidak menaati Tuhan. Tuhan meminta Musa hanya perlu menyuruh bukit batu untuk mengeluarkan air. Tapi Musa memukul bukit batu itu 2 kali. Nah, sedangkan bukit batu itu melambangkan Tuhan yang akan mengeluarkan air, memelihara kebutuhan umatnya. Jadi Tuhan marah kepada Musa dan berkata, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Dicatat di kitab Bilangan ayat 20, 2 hingga 13 semua ini. Nah, anak itulah Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Dan sekali lagi, kisah ini tragis. Sebab kenapa? Musa telah bekerja bersusah payah mengeluarkan umat Israel keluar dari Mesir, tapi tidak bisa masuk. Gara-gara apa? Gara-gara teledor dengan lidahnya. Nah, sayangnya Pak Gunawan, ada begitu banyak orang yang gagal juga oleh karena perkataannya. Iya, kalau di Perjanjian Lama salah satunya tokoh yang Pak Paul angkat adalah Musa. Saya ingat akan Petrus di Perjanjian Baru, Pak Paul. Yang juga secara spontan itu kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang dia sendiri mungkin tidak tahu gitu. Berjanji bahwa tidak akan menyangkali, ternyata dia menyangkali gitu, Pak Paul ya. Dan betul. Banyak hal dia berkata-kata keliru di dalam kata-katanya, Pak Paul ya. Betul sekali. Nah, Pak Paul, kalau kita seringkali gagal atau banyak orang gagal di dalam mengendalikan lidahnya, pasti Alkitab itu memberikan tuntunan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman ini. Bagaimana seharusnya kita itu mengendalikan lidah kita? Ini bagaimana, Bapak? Saya akan ambil beberapa prinsip yang tertera di Yakobus pasal 3 ayat 2 hingga 12. Nah, ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah dalam firman Tuhan itu tuh ditegaskan bahwa banyak kesalahan dibuat oleh lidah. Dengan kata lain, salah satu pergumulan terbesar dalam hidup adalah pergumulan mengekang lidah. Kesalahan terbesar bukanlah pada dosa tidak mengatakan, melainkan pada mengatakan yang tidak seharusnya dikatakan. Nah, firman Tuhan mengupamakan
orang yang mampu mengendalikan lidah seperti memiliki kekang pada mulut kuda atau kemudi pada kapal yang berlayar di tengah angin keras. Nah, dengan Alkitab itu menggunakan perumpamaan ya, kekang pada mulut kuda, kemudi pada kapal yang berlayar di tengah lautan yang berombak, diterpa angin yang keras. Itu semua memberi kepada kita suatu indikasi ya, bahwa ya firman Tuhan mengakui bahwa mengekang lidah itu sangat sulit. Sangat sulit, sampai-sampai itu diumpamakan seperti kita mengekang kuda atau mengemudikan kapal yang sedang diterjang oleh badai. Seperti itulah kerasnya gempuran-gempuran dalam hati kalau ingin mengeluarkan kata-kata dan kita harus menahannya. Ya memang semuanya kan berasal dari pikiran kita gitu Pak Boleh. Apa yang kita pikirkan itu yang keluar dari lidah kita. Tetapi tidak semua apa yang kita pikirkan itu seharusnya diungkapkan lewat kata-kata gitu Pak Boleh. Dan kita semua sebetulnya mengerti hal itu ya. Dan ya kita sudah diberitahukan dan mungkin kita telah belajar dari kesalahan di masa lampau. Namun sewaktu momennya tiba, kita itu tahu, aduh jangan ngomong dah. Tapi hati itu nggak tahan ingin ngomong. Nah pergumulan itu tuh ternyata merupakan pergumulan yang sangat berat. Itu sebabnya kebanyakan kita gagal. Saya yakin Musa kalau ditanya ya untuk kilas balik, dia akan berkata, iya ya, kenapa kok saya harus begitu ya? Mengeluarkan kata-kata yang begitu kasar kepada umat Israel. Dan ini semua ini dalam rangka Tuhan yang ingin memelihara umatnya. Dan seharusnya saya ya mendukung, menghormati kekudusan Tuhan, nggak begitu. Tapi saya kira ya sudah terlambat semuanya. Pada waktu peristiwanya terjadi, Musa ya nggak bisa lagi menguasai dirinya sehingga keluarlah kata-kata dan tindakan yang menodai kekudusan Tuhan. Ya penyesalan seperti itu memang sering terjadi sampai hari ini gitu Pak Bal. Kadang-kadang kita sendiri itu mengalami setelah ngomong baru kita itu menyesal. Sebenarnya saya kan nggak perlu ngomong seperti itu ya. Yang membuat orang lain sakit hati dan sebagainya gitu Pak Bal. Tapi ya terlambat itu sudah terlontar dan orang sudah terluka dengan kata-kata kita. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi inilah pergumulan kita ya untuk melawan desakan-desakan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita katakan. Jadi dengan kata lain, kita ini mesti mulai dari sekarang menyikapi pergumulan melawan desakan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya sebagai sebuah proyek yang besar. Saya kira kenapa kok begitu banyak di antara kita ini gagal ya menahan lidah kita karena kita ini nggak benar-benar menganggap ini sebuah pergumulan yang besar, yang dahsyat. Kita anggap ini pergumulan yang ya biasalah, ya kecil lah. Karena mungkin kita hanya melihatnya ini masalah lidah, masalah perkataan. Tapi sebetulnya ini suatu pergumulan yang dahsyat. Jadi kita harus bersiap-siap berkelahi melawan raksasa yang besar ini. Jangan kita anggap masalah lidah ini masalah kecil. Sebab Alkitab sendiri pun tidak mengatakan ini masalah kecil. Ya, mengekang kuda dan menerjang badai itu suatu perkara besar. Nah, maka langkah pertama untuk bisa menahan lidah kita adalah mengakui ini sebuah perkara besar yang kita harus hadapi. Ini proyek yang nggak ada habis-habisnya dan kita nggak boleh lengah. Iya, mungkin orang juga lengah di dalam menjaga lidahnya ini karena akibatnya itu loh Pak Paul. Kalau kita itu memukul seseorang, orang akan menunjukkan ini loh bekas pukulan yang kamu perbuat gitu. Tapi kalau kita hanya melontarkan lewat kata-kata, itu sulit untuk dibuktikan bahwa dia terluka karena kata-kata kita. Tepat sekali. Jadi kita memang ya lebih mudah melihat dampak yang kasat mata ya. Misalkan tadi Pak Gunawan berikan contoh akibat pukulan-pukulan fisik ya kita melihat ya bekas-bekasnya. Tapi kalau perkataan tuh kita memang nggak begitu melihatnya. Apalagi Pak Gunawan dalam budaya kita nih kecenderungannya orang tuh untuk diam. Untuk tidak mau mencetuskannya, mengatakan apa-apa atau memberikan tanggapan. Jadi akhirnya kita anggap ya nggak apa-apa. Tapi Alkitab ini justru mengatakan bahwa akibat dari penggunaan lidah yang tidak dikekang adalah dahsyat ya. Begitu dahsyatnya sehingga dilukiskan seperti kebakaran hutan yang besar dan racun yang mematikan.
Nah, kita tahu suatu hutan terbakar susah dihentikan. Karena terus merembet. Sehingga dalam waktu yang sangat cepat, satu pohon terbakar, tiba-tiba itu bisa berarea-area, berhektar-hektar tanah hutan itu terbakar habis. Atau seperti racun yang mematikan. Begitu racun masuk, dengan cepat dibawa oleh darah ke jantung, dan akhirnya ke otak, dan kita pun bisa mati. Nah, ini yang Alkitab katakan tentang betapa dahsyatnya akibat penggunaan lidah yang tidak bertanggung jawab. Efeknya itu tuh menimbulkan kerusakan yang besar. Bukankah banyak relasi rusak akibat lidah? Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, antara sesama rekan, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, persahabatan, sama. Banyak kepercayaan yang hilang juga oleh lidah. Dan banyak respek yang pudar juga oleh karena lidah. Jadi benar-benar dampaknya itu sangat dahsyat. Maka kita mesti benar-benar ya melihat ini sebagai proyek yang besar, dan kalau kita gagal menahannya, maka dampak kerusakannya itu memang sangatlah luas. Ya, mungkin yang membuat kita lengah juga karena dampak itu tidak terjadi seketika gitu Pak Paul. Kalau tadi kita kembali lagi kepada contoh kita memukul orang, dampak itu langsung seketika itu kita lihat. Orangnya pingsan atau apa karena kita pukul. Nah, karena kata-kata, kalau karena kata-kata itu mungkin saat itu kita tidak melihat apa-apa, makanya kita agak meremehkan ini. Walaupun dikatakan dampak berikutnya bisa dahsyat seperti kebakaran hutan atau sebagainya ini Pak Paul. Dan kadang-kadang kita juga bersikap defensif Pak Gunawan. Selain dari memang kita nggak melihatnya langsung dampak kerusakan yang kita timbulkan, yang berikutnya lagi adalah kita ini manusia cenderung nggak cepat ya mengakui kesalahan. Jadi kadang-kadang kita berkata, ya salahmu. Kenapa kok kamu harus merasa tersinggung? Kenapa kok kamu harus merasa marah? Seolah-olah ya kita ini bebas mengatakan apa saja, dan orang tidak harus dan tidak boleh terpengaruh oleh kata-kata kita. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Di dalam hidup ini sudah tentu ya apa yang kita lakukan itu bisa menimbulkan sebuah akibat. Nah, tapi ada kalanya kita bersikap defensif. Kita berkata, enggak, saya nggak salah kok. Saya ngomong begitu benar. Nah, orang terserah mau ambilnya bagaimana, mau dengarnya bagaimana. Nah, orang nggak mau hormat sama saya ya sebodoh. Orang nggak mau lagi percaya sama saya ya sebodoh. Akhirnya rusak semuanya, tapi kita tetap merasa diri benar. Nah, orang yang beranggapan dirinya selalu benar dan tidak peduli dengan penggunaan kata-katanya, pada akhirnya memang menjadi orang yang sangat kesepian, Pak Gunawan. Dia akan hidup sendirian. Sebab orang-orang yang tadinya dekat dengan dia, akhirnya akan mulai menjauh. Karena apa? Takut nanti terkena serangan dari perkataannya, atau memang ya udah kehilangan respek kepadanya. Tapi sekali lagi, kalau orangnya tidak mau menyadari bahwa ini ditimbulkan oleh perkataannya dan dia yang harus berubah, ya sampai kapanpun tidak akan ada perubahan. Ya, sikap defensif itu juga seringkali terlontar dengan pernyataan bahwa maksud saya itu bukan itu gitu. Apa yang saya katakan dan maksud saya ini berbeda gitu Pak Paul. Saya tidak bermaksud buruk misalnya. Tetapi yang dikeluarkan itu adalah kata-kata yang tajam sekali. Betul, dan kalau memang itu telah terjadi, ya kita bisa maklumi ya kita ini manusia nggak sempurna. Ya udah, kita minta maaf. Kita jangan membela diri meskipun kita berkata ini bukan maksud kita. Tapi kalau memang telah menimbulkan dampak yang merusakkan, ya sudah, kita minta maaf agar dapat rekonsiliasi kembali perkataan kita itu jangan sampai akhirnya merusakkan relasi kita. Jadi Pak Gunawan, kita mau simpulkan bahwa nggak bisa enggak ya dalam menghadapi perkataan atau lidah. Seringkali kita ini gagal. Saya kira jarang sekali orang yang bisa berkata saya selalu berhasil menahan lidah saya. Saya kira kita ini selalu akan ya mengalami penyesalan-penyesalan. Aduh kenapa sih saya katakan? Aduh kenapa sih saya katakan? Dan sekali lagi dosa mengatakan yang tidak seharusnya. Jarang sekali kita itu menyesali yang tidak kita katakan. Jarang. Kenapa saya nggak katakan? Itu lebih jarang. Jadi yang lebih sering adalah ya menyesali kenapa kok kita akhirnya harus mengatakan. Maka di Alkitab, di kitab Yakobus, diumpamakannya itu benar-benar seperti binatang buas ya lidah ini. Yang tidak dapat dijinakkan sepenuhnya. Maka ya kita harus senantiasa menjaga diri.
menyadari memang ada sebuah binatang buas yang kapan waktu ini bisa keluar dengan liar. Jadi kita senantiasa harus berhati-hati. Ya, itu memang semuanya itu adalah suatu ungkapan isi hati kita sebenarnya, Pak Paul ya. Apa yang ada di dalam isi hati kita itu terlontar lewat kata-kata, bukan seperti itu, Pak Paul? Tepat sekali. Maka itu firman Tuhan di Yakobus memberikan kepada kita sebuah ilustrasi yang indah sekali, yaitu mata air atau sumber air tidak mungkin mengeluarkan air pahit dan air yang manis. Tidak mungkin. Kalau sumber air itu mengeluarkan air yang pahit, ya pahit semua. Kalau manis, ya manis semua. Dan firman Tuhan juga berkata, tidak bisa kita ini memuji Tuhan, menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan lidah. Di saat yang sama, kita ini bisa mengumpat-ngumpat Tuhan. Nah, lidah memang bisa begitu. Tapi, Tuhan meminta jangan sampai kita begitu. Nah, bagaimana caranya supaya jangan sampai sumber mata air kita, yang adalah hati kita, mengeluarkan kedua-duanya. Kepahitan, kebencian, dan juga kemanisan. Ya jangan. Bagaimana caranya? Nah, firman Tuhan menekankan, kita harus menjaga hati kita. Membersihkan hati kita. Sehingga darinya akan keluar air yang bersih. Dengan kata lain, pengekangan lidah diawali dengan pembersihan hati. Nah, jadi ini Alkitab memberikan kepada kita sebuah fokus yang sangat tepat, Pak Gunawan. Kalau kita hanya berkutat-kutat, mengekang lidah, akan sulit, akan terus gagal. Maka kita harus masuk ke dalam, ya ke titik awalnya, yaitu hati kita. Kalau hati kita penuh kepahitan, maka kepahitanlah yang akan keluar dari mulut kita. Sebaliknya, bila hati kita dipenuhi kasih Tuhan, maka kasihlah yang akan keluar dari mulut. Misalnya juga jika hati penuh iman, percaya kepada Tuhan kita, maka pengharapan dan keyakinanlah yang akan keluar dari mulut. Jadi sekali lagi, kita mau fokuskan pada hati. Bersihkan hati sebersih-bersihnya. Sehingga nanti lidah pun akan nurut, akan keluar sesuai dengan isi hati kita. Ya, dan itu memang mesti dilakukan tiap-tiap hari, Pak Paul ya. Tidak bisa dilakukan sekali untuk selama-lamanya, saya rasa. Jadi tiap hari ini menjadi pergumulan kita. Tepat sekali. Maka ada baiknya waktu pagi hari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman-Nya. Nah, di malam hari, sebelum kita tidur, kita merefleksikan apa yang telah terjadi seharian. Mungkin ada tindakan, mungkin ada perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tenanglah di malam hari. Renungkanlah, refleksikanlah. Dan kalau Roh Kudus memunculkan hal-hal yang memang kita perlu akui, jangan kita melawan. Jangan kita defensif membenarkan diri. Kita akui dan kita coba tindak lanjuti. Yuk kita bereskan. Yuk kita mungkin harus akui perbuatan kita, minta maaf pada orang yang bersangkutan dan sebagainya. Nah, dengan cara itulah maka hati kita hari lepas hari bisa terjaga. Jadi memang kata Pak Gunawan itu betul. Ini bukanlah sesuatu yang kita lakukan sekali dan berlangsung seumur hidup. Iya, mungkin kita bisa mencontoh doa pemazmur yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jadilah penjaga atas mulutku gitu Pak Paul ya. Nah, betul. Apakah Pak Paul punya langkah-langkah praktis gitu untuk menolong kita semua para pendengar setia dari Telaga ini, bagaimana kita itu seharusnya mengekang lidah kita? Ada beberapa yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah sebelum berkata-kata, kita mesti memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyebarkan gosip yang dapat menghancurkan hidup orang. Apalagi jika ini menyangkut integritas orang lain. Kita benar-benar mesti memastikannya. Nah, sudah tentu memastikan tidak selalu ya. Kita ini bisa langsung ke narasumbernya, memastikan. Kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang kita mendengar sesuatu dari pihak yang ketiga, dari pihak yang lain. Nah, kita mesti mengecek dari pihak itu apakah memang informasi tersebut sungguh-sungguh telah dicek, sungguh-sungguh benar, dan orang yang memberitahukan kita adalah memang orang yang dapat kita percaya. Nah, jadi kalau kita nggak bisa mengeceknya langsung ke narasumber, ya kita mesti memastikan bahwa yang menyampaikannya itu layak dipercaya. Bahwa dia pun telah melakukan cek dan cek ulang. Nah, bukankah ini adalah juga prinsip etika jurnalistik ya Pak Gunawan, bahwa ya apapun yang ditayangkan atau dilaporkan dianggap sudah dicek
dan terpercaya. Nah, kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Sebelum mengatakan sesuatu yang memang bernada negatif tentang seseorang atau tentang sebuah peristiwa atau lembaga. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu gegabah, tidak mengeceknya terlebih dahulu, dan sudah kadung disebarluaskan. Nah, itu sudah akan sangat susah sekali untuk dikoreksi. Ya, itu kalau menyangkut orang lain kita memang perlu melakukan check and recheck seperti itu Pak Pol ya. Tetapi juga untuk diri sendiri itu kalau kita mengatakan sesuatu hendaklah itu kata-kata yang benar gitu dari kita. Jadi bukan dengan kebohongan atau dusta itu. Ini penting sekali Pak Gunawan, sebab memang kalau kita ini nih sudah menyimpan kepahitan, kemarahan kepada orang ya, kita ini cenderung ya melebihkan. Bisa jadi kita memulai dengan yang memang benar, yang fakta, tapi selebihnya itu adalah ciptaan kita, bumbu kita tambah-tambahkan. Kita masih berhati-hati untuk tidak menambahkan. Apa yang tidak dikatakan oleh orang, jangan kita berkata, oh dia mengatakan ini. Ya, jadi jangan menambahkan atau jangan mengubah perkataan untuk membuatnya itu menjadi lebih serius, lebih berat. Jadi seolah-olah orang yang mengatakannya itu menjadi lebih buruk. Ini kita harus berhati-hati. Kita makanya harus menjaga hati ini. Kalau hati udah penuh dengan kedengkian, kemarahan, bisa enggak yang keluar dari mulut itu pasti adalah ampas-ampasnya ya, yang juga buruk. Dalam hal ini juga kita harus hati-hati di dalam kita itu mengutip ayat firman Tuhan, Pak Pol. Kadang-kadang kita tambah-tambahkan. Nah, Tuhan bilang tidak boleh ditambahkan dan tidak boleh dikurangi itu, Pak Pol ya. Nah, ini kadang-kadang kita dengar ya hal seperti ini Pak Gunawan, yaitu orang yang berkata firman Tuhan berkata ini, padahalnya sebetulnya tidak ada di firman Tuhan. Nah, itu karena apa? Ya mungkin sekali ya dia bisa lupa, itu mungkin. Atau dia mendengar dari orang lain dan dia anggap itu firman Tuhan, padahal dia bukan firman Tuhan. Tapi yang lebih berbahaya adalah dia memang seolah-olah itu menciptakan sebuah ayat untuk mendukung perilakunya atau mendukung keinginannya. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ya, jadi harus memang dalam kebenaran itu yang pertama. Tapi lebih baik itu sebelum kata-kata itu keluar, kita sendiri itu bisa memikirkan apa yang akan kita katakan sebenarnya, Pak Pol. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi kita ini mesti selalu berpikir ke depannya. Itu kalau saya mengatakan hal ini, apa tuh kira-kira dampaknya? Nah, saya nggak berkata gara-gara kita pikirkan dampaknya, maka jangan katakan. Oh tidak, ada kalanya kita mesti mengatakan, kendati dampaknya itu tuh akan berat. Dan kita harus menanggungnya. Namun, kita mesti bertanya, apakah kita siap untuk menanggung dampaknya? Nah, jangan sampai kita juga melempar batu, kemudian menyembunyikan tangan kita. Oh, jangan. Kalau kita yang mengatakan, kita tanggung. Jangan sampai kita mengatakan, terus kita lempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Oh tidak, kita mengatakan, ya udah kita tanggung akibatnya. Tapi sekali lagi, kita mesti siap untuk menanggungnya. Kalau tidak siap menanggungnya, mohon dipertimbangkan ulang. Ya, mungkin ada contoh langkah praktis yang lain, Pak Pol, yang ingin Pak Pol sampaikan. Yang berikut adalah sebelum berkata-kata sesuatu yang berkandungan emosi. Nah, tahanlah dan menyingkirlah. Tenangkan hati sampai gejolak reda. Baru kemudian timbang lagi apakah memang perlu kita mengatakannya. Banyak kali saya harus diam, menenangkan diri, menyingkir dari situasinya. Kemudian saya reda. Seringkali setelah saya reda, saya berpikir, nggak usah katakan. Jadi, betapa banyaknya hal-hal yang kalau kita sebetulnya tidak lagi emosi, pikiran kita sudah kembali tenang, kita sebetulnya itu nggak mau mengatakannya. Nah, makanya kalau kita tahu emosi lagi naik, sebaiknya diam dan menyingkir dari situasi tersebut. Supaya kita bisa tenang dan kita tidak harus mengatakan hal-hal yang nanti kita sesali. Ya, di dalam hal ini Pak Pol ya, kita melihat kenyataan di dalam sehari-hari itu biasanya kaum pria itu lebih mampu mengendalikan diri seperti itu dibandingkan yang wanita. Itu kenapa ya Pak Pol ya? Nggak bisa disangkal memang pada umumnya ya, tidak setiap kasus memang. Tapi pada umumnya ya wanita itu lebih mudah terpengaruh oleh gejolak emosinya. Oleh karena itu jauh lebih sulit baginya untuk mengendalikan perkataan sewaktu dia dalam keadaan emosi. Maka
sedapatnya ya. Terutama wanita kalau menyadari memang ia mempunyai masalah dengan hal ini, dia mesti lebih berhati-hati. Waktu lagi emosi, cobalah tahan, cobalah menyingkir, cobalah tenangkan hati dulu. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang nanti sangat menusuk hati pasangan maupun anak-anaknya. Ya, tetapi kaum pria pun tidak terbebas dari hal itu, Pak Paul. Ya, seperti contoh yang tadi saya katakan, Petrus itu kan juga suka spontan ngomong gitu. Betul, dan bahkan Musa juga adalah seorang pria ya. Jadi betul sekali, ini nggak hanya untuk wanita tapi juga untuk pria. Jadi kita semua harus selalu berjuang mengekang lidah kita. Ya, mungkin ada langkah praktis terakhir yang Pak Paul ingin sampaikan. Yang terakhir adalah sebelum berkata-kata, ujilah terlebih dahulu apakah ada dosa di dalamnya. Jika ada, berhentilah, jangan meneruskannya. Kalau kita tahu kita marah, kita dengki, dan kita mau mengatakan sesuatu sengaja untuk melukai atau menodai kehormatan orang lain, oh jangan. Jangan sampai mulut kita dipakai sebagai kendaraan untuk melakukan dosa. Ya, memang satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk mengekang lidah atau berhati-hati terhadap lidah ini hanya Tuhan sendiri, saya rasa, Pak Paul. Kita sebagai manusia ini akan kesulitan menjaga lidah kita sendiri. Nah, dalam hal ini apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Firman Tuhan di Yakobus 3 ayat 2 berkata, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, firman Tuhan gak akan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi ini mungkin, tapi harus dengan pertolongannya. Nah, firman Tuhan sudah menyediakan beberapa panduan, yuk coba kita ikuti. Nah, saya yakin kalau kita ikuti, kita taati, pada akhirnya kita akan bisa mengendalikan lidah kita. Ya, saya rasa ini menjadi pergumulan kita seumur hidup ini, Pak Paul ya. Ya, terima kasih untuk perbincangan ini, Pak Paul, dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berhati-hati dengan lidah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.